penting di rumah sakit Ponek penunjangnya adalah memiliki bank darah. Kita sudah punya bank darah sendiri. Ada bank darah ya? Ada, betul. Jadi jangan ragu. Iya. Oke, jangan khawatir ya masyarakat di luar sana ya. Kami sudah memiliki pelayanan Ponek yang terintegrasi dari mulai depan sampai ke belakang dan penunjangannya pun sudah siap, insya Allah. Kita udah ada unggulannya di sini di Rumah Sakit Aji Barang. Kalau lahir di sini itu yang pertama tadi itu kalau di kamar bersalin sudah ada aroma terapinya, ada musik-musik klasiknya, ya. Kemudian di ruangan Nuri kalau sudah selesai kita ada bayi sudah dapat Chanel di foto-foto gitu ya, foto-foto bayi kan seneng nih lucu-lucu kan kita mama-mama kan ya. Kalau mama anaknya di foto pakai pakaian, aduh lucu banget. Gitu bayi lahir udah pakai baju koki, udah pakai baju peri-peri gitu, aduh asik banget kayaknya itu. Aji Barang itu luar biasa loh. Sekali ya. Jadi ada apa sih? Ada foto ya. Foto. Ada jebrol. Ada kesan ya kelas untuk Ibu Nifas. Kemudian yang lahiran itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ceria semua, ketemu lagi dengan kami di Obsteria, obrolan seru dan ceria. Di Obsteria episode kali ini kita kedatangan tamu istimewa, ya Ibu Manajer Pelayanan Pasien RSUD Aji Barang, Ibu Tri Wahyuningsih, STR BDN, betul ya Bu? Betul. Seperti itu? Oke. Ya seperti itulah. Ya Ibu Tri ini sehari-harinya beliau bertugas sebagai Manajer Pelayanan Pasien di RSUD Aji Barang. Nah untuk Obsteria kali ini kita akan banyak cerita tentang pelayanan Ponek ya Bu? Iya betul. Ya sesuai dengan bidang beliau yang seorang bidan senior di sini. Ya. Aduh kalau kalimat senior ngeri nih. Bos bidan ya Mbak Dia. Tadi mau membahas Ponek ya Mbak. Saya penasaran itu Ponek itu apa sih sebenarnya? Ya sering tuh istilah Ponek gitu ya. Ya memang sering banyak yang tanya Ponek itu apa sih gitu ya. Bedanya dengan rumah sakit yang lain itu apa gitu kan ya. Kalau Ponek sendiri untuk teman-teman atau pemirsa semuanya saya jelaskan untuk Ponek itu singkatannya pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif. Jadi maternal neonatal. Nah maternal neonatal, maternal adalah ibu, neonatal itu bayi. Jadi kita di sini di Rumah Sakit Aji Barang khususnya dari 5 rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan Ponek di Kabupaten Banyumas, salah satunya RSUD Aji Barang gitu nggih. Karena kita di wilayah bagian barat nih, gitu kan. Kita salah satu RSUD yang ada di sini juga gitu ya. Jadi tidak semuanya ya Mbak? Tidak semuanya. Rumah sakit Ponek gitu. Betul. Jadi kan rumah sakit di Kabupaten Banyumas banyak ya, ada beberapa, tapi memang yang terkualifikasi dalam arti kita sudah akreditasi gitu ya, dalam arti kita juga sudah melewati beberapa tahapan penilaian yang harapannya bisa mampu memberikan pelayanan kegawat daruratan maternal neonatal atau ibu dan bayi, khususnya pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir serta neonatal. Seperti itu. Nah, untuk tujuannya sendiri untuk rumah sakit Ponek itu apa Mbak Tri? Kenapa kok harus ada Ponek sih? Nah itu tadi. Untuk apa ya? Nah gitu ya, selaras dengan program pemerintah ya, pastikan dengan nih jangan sampai ada kematian ibu seperti itu kan, kematian bayi itu jangan gitu tujuannya. Aki AKB gitu ya. Betul kan, sering aki AKB gitu kan ya. Nah itu kan tidak hanya di tingkat nasional, tingkat internasional juga di SDGs itu namanya ya, kita juga ditarget harapannya setiap tahun itu mendukung untuk penurunan angka kematian ibu dan bayi, karena salah satu indikator kesehatan kesejahteraan hidup manusia atau sesama gitu, kita kan memang harapannya target salah satunya adalah menurunkan AKI dan AKB. Jadi tidak hanya kematian tapi angka kesakitan, karena prinsipnya pelayanan maternal neonatal atau ibu bayi itu kan sayang ibu dan sayang bayi, makanya itu kan sayangi ibu dan buah hati gitu. Bagus sekali ya betul. Ini saya yakin untuk mencapai untuk RSUD Aji Barang sampai dipercaya ya. Iya betul. Untuk memberikan pelayanan Ponek ini pasti ada banyak usaha ya dari upaya-upaya terkait dengan
status rumah sakit Ponek ini? Bisa cerita nggak Mbak? Iya. Seperti apa namanya tahapannya ya. Sampai. Iya. Kita ya flashback lagi ya. Kita akan rumah sakit pemerintah yang mungkin kita sudah ada RSUD sebelumnya, kita baru berdiri dan wilayahnya juga berbeda. Tahapannya kita dari nol lah ya. Kita sama-sama ya. Mungkin saya kakak tingkat, ini ada tingkat gitu lah ya. Kita lebih muda ya. Iya, nah itu tadi kalau kalimatnya itu saya kurang terima, jadi saya kakak tingkat, ini ada tingkat aja lah ya. Oh, nggak apa-apa deh, ini bercanda. Oke, lalu diawali dari 17 tahun kita merintis gitu ya. Memang dari awal kita belum menjadi rumah sakit Ponek gitu kan, karena memang bertahap. Kita namanya rumah sakit otomatis berproses ya menuju ke sana. Kita memenuhi dari sisi SDM, sumber dayanya, sarana prasarananya, kita memang belum lengkap dari awal, tapi bertahap. Di tahun 2017 itu kita ditetapkan rumah sakit Ponek, tapi prosesnya dari sebelumnya 2015 kita mulai mengajukan menjadi rumah sakit Ponek. Ya karena apa? Karena di dalam syaratnya ya harus terpenuhi lah SDM-nya yang memang kompeten, kemudian sarana prasarana paling utama, karena rumah sakit Ponek harus mampu menangani kegawat daruratan sebagai pusat rujukan pastinya ya, yaitu dari PPK 1 atau puskesmas atau rumah sakit swasta yang lain atau rumah sakit sekitar dan beri layanan yang lain di sekitar kita gitu. Harapannya bisa ke sini. Nah, itulah prosesnya kita merintis. Kita harapannya juga mendukung pelayanan maternal neonatal itu dari awal sampai menuju 2015. Alhamdulillah kita berproses, SDM-nya bisa terpenuhi secara kualifikasi, didukung otomatis dengan diklatnya kita lah ya. Oke banget gitu lah ya. Kita sudah didukung sekali untuk bisa mengikuti peningkatan ilmu maupun skillnya. Nah, setelah itu tahapannya sarana prasarana dari manajemen tentunya mendukung, kita dilengkapi dari sarana prasarananya untuk pelayanan dari mulai garda terdepan IGD, poliklinik, kemudian sampai ke rawat inap. Dokternya kita juga opsinya sudah sampai sekarang alhamdulillah ya, dari 1, 2 sekarang jadi 4, luar biasa kan. Dokter anaknya juga sekarang 3, dokter anestesinya 2 kan. Itu yang terkait lah ya, pelayanan maternal neonatal, dokter anestesi, dokter anak sama dokter kandungannya kita yang ngehit juga kayaknya ya. Luar biasa itu followernya banyak karena memang untuk bisa meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat tentunya kan tujuannya. Iya. Ini untuk rumah sakit Ponek ini statusnya apakah tiap beberapa waktu sekali ada upgrade, ada semacam istilahnya verifikasi kayak gitu. Memperbarui mesin gitu ya. Iya, seperti kayak kita animasi. Iya, masih masuk kriteria rumah sakit Ponek gitu. Ada ya, kayak akreditasi gitulah ya. Kita selalu ada monef. Iya, betul. Kita kan ada monef dari tim terkait di kabupaten gitu ya. Di situ kan ada dari dinas kesehatan juga. Kita saling monef. Jadi kita antar rumah sakit Ponek pun kita saling memantau dalam arti kita saling mengevaluasi. Gitu kita cek juga. Jadi untuk saling memperbaiki satu sama yang lain gitu. Misalnya kita kan sama nih rumah sakit Ponek ada 5 gitu kan. Setiap tahun itu dievaluasi. Gitu evaluasi dalam arti jangan sampai peningkatan penurunan ya dari harusnya meningkat jadi menurun gitu ya, pelayanan kualitas pelayanan terutama gitu. Kemudian sarana prasarananya juga namanya semakin lama tahunnya otomatis kan sarana prasarananya harus diperbaiki juga gitu, SDM-nya juga. Jadi ada monef namanya itu. Kita selalu ada evaluasi dari dinas terkait, salah satunya dinas kesehatan dan ya dari Kabupaten Banyumas gitu. Jadi tidak satu kali diverifikasi gitu ditetapkan itu selamanya enggak ya, karena untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masing-masing rumah sakit kita kadang cek juga gitu. Jadi saling evaluasi sesama rumah sakit dari tim Ponek yang sudah ditetapkan di internal dan tim Ponek yang sudah di kabupaten seperti itu ya. Jadi masyarakat juga kualitas pasti di luar sana yang dalam harus diaji barang, kami ada pelayanan Ponek ya, yang tentunya sangat mensupport untuk pelayanan ibu-ibu hamil ya Bu ya. Iya, betul. Baru lahir seperti itu. Oke. Saya masih penasaran nih Putri. Gimana? Bentuk pelayanan Ponek itu apa saja?
Kalau di rumah sakit Aji ya. Barang. Iya, betul. Di rumah sakit Aji Barang kita komplek nih, karena kita salah satu rumah sakit yang di sebelah sini nih, pinggiran barat, Malingga, kita harus memenuhi itu standarnya apa saja sih gitu ya. Minimal kita harus mampu memberikan pelayanan 24 jam gitu ya, 24 jam. Ya memang sih rumah sakit 24 jam, tapi dalam kesiapsiagaan pelayanan ibu dan bayi itu harus 24 jam, terutama dalam kegiatan darurat ya, emergency kayak operasi nih. Kita harus siap nih kapanpun, makanya kita siapkan nih tim operasinya yang luar biasa, didukung sudah onset ya 24 jam ada di sini ya. Kemudian teman-teman IGD, jadi IGD-nya kita lengkap, sudah ada IGD bersalin, kemudian IGD umumnya sudah ada, timnya juga sudah ada, bidannya ada, kemudian ruang perinatologi yang penuh dengan sarana prasarana yang lengkap. Biasanya tuh kalau orang-orang pada tahu, biasanya itu loh yang ada bunyinya tit 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 gitu ya, ventilatornya juga harus ada gitu kan ya. Kemudian ICU-nya juga sama, sarana prasarananya lengkap, kita insya Allah ya ada ventilatornya dengan dukungan alat yang lain. Kemudian ruangan VK, kamar bersalin, kita sudah ada nih yang lengkap, dengan sekarang penuh inovasi nih, di situ sudah ada musiknya gitu untuk kenyamanan pasiennya. Jadi tidak hanya sisi secara sarananya saja, tetapi kita juga ada sedikit empati gitu ya, karena namanya orang hamil tuh biasanya bersalin, apalagi ya kan lagi sakit. Kalau datang istilahnya kita dengan pelayanan yang kurang ini ya, tidak senyum gitu ya. Salah satunya tadi harus lengkap, tidak hanya dari sarana prasarana, tapi SDM-nya kita poles dengan 3S-nya, soft skill-nya ya, senyum, salam gitu. Kemudian ruangan nurinya kita juga ada, ruang bedahnya terutama juga insya Allah sudah dilengkap gitu. Jadi ruang-ruangan atau unit yang terkait itu pelayanannya banyak nih, dari IGD-nya maupun polikliniknya. Polikliniknya juga sekarang untuk yang ibu dan bayi sudah tersedia nih, ada dua ya, di kandungan udah buka 2 poli kita ya, setiap hari lah ya. Kemudian anaknya juga ya sama seperti itu. Jadi terintegrasi semuanya, betul. Oksigen, anak, anestesi, IGD, dan poliklinik sampai ke fasilitas di belakang. Tentunya tidak hanya itu ya, kita pasti melibatkan penunjang. Nah, yang penting di rumah sakit Ponek, penunjangnya adalah memiliki bank darah. Kita sudah punya bank darah sendiri. Ada, betul. Jadi jangan ragu ya. Jangan khawatir ya, masyarakat di luar sana ya. Kami sudah memiliki pelayanan Ponek yang terintegrasi dari mulai depan sampai ke belakang, dan penunjangannya pun sudah siap insya Allah. Iya, betul. Pertanyaan terakhir mungkin yang Desi. Ini harapannya Ibu Tri terhadap Ponek di RSUD Aji Barang itu seperti apa, Mbak? Oke, Ponek di RSUD Aji Barang ya. Kalau saya secara pribadi maupun secara saya, karena sebagai bagian dari Rumah Sakit Aji Barang, tentunya harapannya kita bisa pasti yang pertama mendukung program pemerintah dalam upaya penurunan angka kematian ibu bayi, angka kesakitan ibu dan bayi. Yang kedua, kita harapannya mampu memberikan pelayanan dalam arti kita memfasilitasi semua masyarakat, terutama yang wilayah bagian barat, ketika ada kegawat daruratan kita mampu menangani sampai selesai, sampai yang bahasanya ibu pulang dengan bahagia gitu kan. Ibunya senang, bapaknya senang, keluarganya ya senang, baik pada senang gitu ya, sehat kabeh. Jadi kan ibunya sehat, ibunya waras, bayinya sehat gitu ya kayaknya kan begitu. Kemudian yang ketiga ya, harapannya kita Rumah Sakit Aji Barang tidak hanya berhenti di sini, sudah ditetapkan di Rumah Sakit Ponek, kita selalu berupaya meningkatkan dari segala hal gitu ya, yang dalam upaya mendukung AKB itu pelayanan kesehatan maternal neonatal, yaitu tadi tidak hanya berhenti di situ, karena ilmu kan berkembang. Betul. Gitu ya, ilmu berkembang, makanya kita harapannya nih ya semua tim yang ada di situ selalu upgrade ilmu, karena ya kasus gawatan juga semakin variatif gitu kan ya. Jadi kita harus bisa mampu mengikutinya dan mampu memberikan penanganan itu dari sisi SDM-nya. Dan alhamdulillah dengan evaluasi setiap tahunnya kunjungan pasien terutama di maternal neonatal ini meningkat, makanya ya sarana prasarana juga mengikuti
mengikuti gitu. Jadi harapannya di sini mudah-mudahan kita selalu meningkatkan semua hal yang ada di pendukung yang ada di Rumah Sakit Aji Barang gitu. Masyarakat yang di sini juga ada tingkat kepercayaan kepada kami juga semakin meningkat gitu. Terutama satu lagi, kita udah ada unggulannya di sini di Rumah Sakit Aji Barang. Kalau lahir di sini itu yang pertama tadi itu, kalau di kamar bersalin sudah ada aroma terapinya, ada musik-musik klasiknya, ya. Kemudian di ruangan Nuri kalau sudah selesai kita ada bayi sudah dapat maksudnya di foto-foto gitu ya, foto-foto bayi kan seneng nih, lucu-lucu kan kita mama-mama kan ya. Kalau mama anaknya difoto pakai pakaian, aduh lucu banget. Gitu Bayi lahir udah pakai baju koki, udah pakai baju peri-peri gitu, aduh asik banget kayaknya itu. Kenangannya tak terlupakan. Betul, kan itu salah satu inovasinya kita ya. Kemudian kita juga sudah menyediakan yang terakhir ini, kita inovasinya juga udah ada akte kelahiran kita buatkan juga, akte jebrol. Tenang jadinya ya, lahir langsung dapat pulang langsung dibantu bikin akte. Betul. Dan satu lagi kita sudah jadi jangan berhenti ya, itu tadi jangan berhenti di situ, lanjutkan dengan inovasi-inovasi yang tujuannya pasti kan untuk kepuasan pelanggan, yaitu tadi ada yang namanya kesan. Itu kita inovasi kesan. Jadi ketika ibu dirawat sudah bisa mobilisasi, sebelum pulang kita jadikan kelas gitu. Kesan itu keluarga sayang ibu nifas. Nah, gitu. Jadi ada satu ruangan khusus nih untuk edukasi yang dengan fasilitas ada TV-nya. Karena edukasi kan lebih masuk kalau kita audiovisual gitu ya. Kita ada TV-nya gitu, bisa melihat, oh iya aplikatif sekali misalnya untuk perawatan payudara, bayi perawatan tali pusat bayi, kayak gitu penting. Kita ibu yang pertama kali melahirkan ya. Itu betul sekali. Apalagi ya di sini yang kenapa kita kesan itu kan tadi dari judulnya aja keluarga, yaitu kan keluarga sayang ibu nifas. Jadi tidak hanya ibunya saja. Kalau ibunya mungkin kan untuk mendukung secara mental, karena kasus dalam postpartum blues juga kan kita harus pikirkan. Nah, dukungan yang penting kita menyentuhnya sampai ke situ, dukungan dari keluarga nih. Keluarga tahu edukasinya, otomatis kan jadinya oh ya tahu manfaat ikut serta dalam partisipasi. Betul. Jadi kewarasan ibu nifas dan juga keikutsertaan dalam mendukung perawatan bayi gitu. Jadi tahu, tidak hanya ibunya tahu lagi ngerangkaki ini segala macam. Oh, kemarin kan udah dikasih tahu nih cara perawatan payudara kan gitu. Mbahnya tahu, suaminya tahu. Nah, otomatis di situ kan ada pasti terbuka nih wawasannya, terlibat semuanya pasti akan lebih optimal. Dan satu lagi deh saya lupa. Masih ada Aji Barang itu luar biasa loh. Sekali ya. Jadi ada apa sih? Ada foto ya. Foto. Ada jebrol. Ada kesan ya kelas untuk ibu nifas. Kemudian yang lahiran itu ada musik-musik klasik, aroma terapi, bersalinnya ya. Kemudian chatbot kita kalau sekali mengirimkan kontak ke nomor kita nanti sudah ada. Kalau misalnya nonton kan kadang kita menerimanya meskipun durasinya sudah kita perpendek 10 menit, kadang kan untuk merefresh. Oh ya kemarin tuh langkahnya apa ya? Kemudian kita mau lupa, kita udah ada chatbot gitu. Aku lupa nih. Chat aja. Infonya langsung masuk otomatis. Ada chatbot katanya informasi ibu hamil bersalin nifas gitu. Untuk di rumah bisa tetap bisa itu dari sisi pasien, belum dari sisi jejaringnya gitu. Kita ada inovasinya. Saya pernah dengar itu lumbal kalau nggak salah ya Mbak. Betul lumbal. Kita kan ada yang namanya grupnya. Kita juga menjaring komunikasi. Sebenarnya kan menjaring dengan jejaring rujukan tujuannya baik ya, karena komunikasi yang lebih cepat karena ada kegawat daruratan atau mungkin yang putus segera diputuskan. Itu kita ada grupnya nih dengan puskesmas sekitar gitu, jejaring rujukan. Namanya grup WA-nya Jimate Nona. Iya, dulu saya bikin sama Ibu Kiki, apa ya? Oh, Jimate Nona. Jejaring maternal neonatal. Jimate Nona gitu. Jadi
terjalin koordinasi dengan Dan sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Ya, Itu sudah. berawal dari itu. Iya. Berawal dari itu komunikasinya masih ya karena kita bertahap ya setiap tahunnya. Inovasinya itu dulu ternyata dengan adanya rekan-rekan yang bergabung baru itu bidan-bidan yang muda-muda Ya, luar biasa itu ya, smart juga ya. Heeh. Nah, itu menciptakanlah dari Jimate Nona itu kan kita baru via WA nih gitu ya. Oh, ternyata kita mengirimkan informasi juga agak sulit. Nah, ada yang namanya Lumbal. Nah, Semakin itu berkembang, semakin ya. berkembang. Jadi ada informasi pasien yang pulang dari sini sudah langsung tersampaikan ke masing-masing bidan melalui nomor WhatsApp-nya yang ada di situ. Jadi sudah langsung tepat begitu. Betul. Suatu bentuk kasih sayang kepada ibu melahirkan, ibu nifas dari tim Ponek RSUD Cibarang. Saling memantau lah ya, kita saling berkolaborasi antar rumah sakit dengan PPK 1. Harapannya nifas kan sampai 40 hari. Nah, itu juga resiko untuk terjadi angka kematian ibu dan bayi, terutama yang PEB kayak gitu kan. Kalau pulang langsung kita chatbot ke bidannya, oh ya tahu ini pulang dari rumah sakit riwayatnya hipertensi nih, otomatis bidannya kan langsung kunjungannya lebih ini informasinya lebih tahu di awal seperti itu. Mantap sekali ya. Ya, sobat ceria semua, ini sebenarnya sangat hangat ya perbincangannya ya, sangat menarik ya. Nah, tapi mohon maaf karena memang waktu kita terbatas. Jadi untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan ragu-ragu lagi untuk berkunjung ke RSUD Aji Barang, Rumah Sakit Ponek. Sayangi ibu dan buah hati, melayani dengan cepat, tanggap dan ceria. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.